Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti kajian kaidah ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kaidah kajian indah dengan tema berbakti kepada orang tua. Para pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah, kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada orang tua. Orang tualah yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengandung kita 9 bulan lamanya, mengayomi kita, mendidik kita dari kecil sehingga kita lanjut tua atau lanjut usia, dan mengajarkan kita akhlak yang baik dan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaynal insana biwalidaina hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Dari ayat di atas dapat kita ambil makna bahwa kita benar-benar diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mengandung kita, menyusui kita, gendong kita selama kita masih balita. Ibu kita telah menahan rasa sakit yang amat pedih, menahan lelah yang amat lelah, dan selalu menahan apa yang dirasakannya. Tetapi ibu kita tetap bahagia, tersenyum, tanpa mengeluh sedikit pun. Para pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya ibu, ayah juga demikian. Tugas seorang ayah juga mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai siang, sampai malam juga lembur, demi menghidupi keluarga kecilnya dengan sesuap nasi, mencari uang tanpa kenal lelah, mencari nafkah untuk keluarga kecilnya, keluarga besarnya, menjaga ketenangan, kenyamanan keluarganya. Itu tugas seorang ayah yang juga sangat penting. Maka oleh karena itu kita harus berbakti kepada orang tua, dan juga kita harus mengharapkan ridho orang tua. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita harus mengedepankan daripada ridho dari orang tua. Dan kita tidak diperbolehkan untuk durhaka kepada orang tua kita. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang mana artinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala
tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan dari Ibnu Amir. Dari hadis di atas menekankan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Bahwa dalam hadis juga diterangkan ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah itu juga tergantung pada murkanya orang tua. Maka dari itu, maka kita seyogyanya sebagai seorang anak selalu mencari ridho Allah dan ridho orang tua sebagai ladang pahala pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan janganlah sampai kita menjadikan murkanya orang tua itu juga murkanya Allah. Karena murkanya orang tua itu lebih besar kepada anak dampaknya. Begitu juga doa orang tua itu dampaknya bagi anak itu besar dan sangat besar. Para pemirsa kaidah yang dirahmati Allah, di sini kita bisa ambil sedikit hikmah untuk menjadi anak yang berbakti. Kula lan panjenengan sami niki tasih sami-sami menjadi anak dari orang tua kula panjenengan sami. Maka ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita kerjakan dengan untuk mencari ridho orang tua. Salah satunya adalah selalu menjalankan apa yang diperintahkan orang tua selagi perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, selalu membahagiakan orang tua. Banyak orang sekarang, pejabat sekarang atau orang milenial sekarang, harta kaya raya, mobil punya banyak melimpah. Tapi apakah mereka sudah membahagiakan orang tuanya apa belum? Itu juga harus sangat difikirkan dan diperhatikan. Bukannya orang tua meminta imbalan atas dulu-dulunya orang tua mendidik kalian, bukan. Tapi itu bentuk berbakti kalian kepada orang tua kalian. Meskipun orang tua kalian kasih 10.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya, orang tua sangat bahagia atas pemberian anaknya. Oh dapat, oh ini rezeki dari anakku. Pasti orang tua akan bilang gitu. Dan orang tua bakal mendoakan anak tersebut yang berlipat-lipat. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya buruk. Tidak. Orang tua pasti mendoakan yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, selalu mendoakan mereka. Apalagi orang tua yang sudah meninggalkan kita, mari kita tetap menghadiahkan Al-Fatihah setelah sholat fardu atau setelah baca Quran dan sebagainya. Itu bisa menerangi kubur mereka dengan bacaan Al-Fatihah kita. Terakhir, semua apa yang kita lakukan agar mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Dari 4 hikmah tersebut, monggo kita memperbaiki dan muhasabah diri kita menjadi anak yang berbakti, atau orang tua juga yang menghormati anaknya, menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada perselisihan di antara anak dan orang tua, atau orang tua yang tidak memahami anaknya. Kita harus sama-sama sepemahaman. Jadi mari kita muhasabah diri kita sebagai anak atau panjenengan yang sebagai orang tua bisa memahami keluarga yang kita bina sekarang ini. Cukup sekian. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang masuk atau kata-kata saya yang agak jelibet, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.